Bu Lucy yang nanti akan menyampaikan atau memandu kita semua, mulai dari bagaimana RPL eh, diturunkan menjadi, monggo Pak Alifan, diturunkan menjadi CPMK, CPL ke CPMK, dari CPMK ke indikator sampai dengan persentase. Nah, untuk itu mungkin secara langsung ya, kita mulai untuk acara pada siang hari ini. Kepada Bu Lucy kami persilakan. Oh, boleh, 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 boleh. Oh, boleh, 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 boleh. Oke. Diaturkan di sini, Pak. Oke. Oh, pakai laptop ini. Oke, oke, oke. Boleh, boleh, boleh. Jangan matur dari situ sih. Atau di sini duduk di sebelah saya. Enggak. Yang penting saya sampaikan ini saya kira dari ini dari Mas ini tidak perlu. Oke. Wifi Unis tapi ya sama sih. Sama aja. Iya, tidak. Oke. Sambil ini, Bu, kita Sedianya jadi. Oke. Boleh, boleh. Yang penting ini baksonya. Baksonya boleh. Mau gue sambil makan bakso. Perjanjiannya 1 jam selesai nih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin langsung melanjutkan. Mungkin bisa membuka halaman Diri di SSO, kemudian kita klik sidik. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini, Bapak Ibu bisa masuk ke NPS dulu. Masuk RPS. Oke. Sambil menunggu, sambil ini Bu, baksonya boleh sambil dicoba. Nah, baksonya dulu gitu. Sudah masuk ke NPS, Bapak Ibu bisa coba buka dulu di CPL program studi, itu sudah diisi oleh Pak Arda selaku konprodi. Nah, di situ Bapak Ibu juga mulai bisa mengisi di kira-kira di mana Bapak Ibu kesulitannya untuk masuk ke ini Bapak Ibu. CPL dari program studi sudah diisi oleh Pak Arda. Nanti Bapak Ibu bisa memilih di 13. Di 13 CPL ini Bapak Ibu. Jadi nanti setelah Bapak Ibu mencermati ini, ada 13 CPL yang sudah diisi oleh Pak Konprodi, nanti menyesuaikan sesuai dengan perkuliahan Bapak Ibu yang sudah diisikan di sistem. Lalu kita masuk ke NPS berbasis OBE ini. Nah, kita mulai edit RPS. Misalkan saya ini dengan Pak Arda di mata kuliah biomekanik. Oke, kemudian kita edit RPS. Nah, untuk Bapak Ibu supaya bisa merubah CPMK ini terisi satu-satu semua nih Pak, yang untuk Pak Arda belum diperbaiki, nanti tidak apa-apa sambil berjalan. Kemudian pengisian CPL ini juga disesuaikan dari yang tadi sudah diisi oleh Konprodi. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini ada bobot persentase setiap pertemuan. Yang bisa menentukan persentase ini adalah Bapak dan Ibu sebagai pengampu mata kuliah yang ada di semester ini, Bapak Ibu. Kita masuknya di sini, Ibu, kita ulangi lagi, mohon izin. Jadi, klik RPS. Untuk CPL ini sudah diisi oleh Pak Konprodi, sehingga Bapak Ibu tidak bisa mengedit. Yang bisa mengedit hanya Pak Konprodi saja. Namun untuk saat ini memang sudah tidak bisa diedit Bapak Ibu masa unggahnya, sehingga di semester depan bisa didiskusikan kembali.
Nah, selanjutnya Bapak Ibu jika ingin mengetahui apa saja isi CPL-nya, Bapak Ibu bisa membuka di rekap CPL di RPS ini. Nah, isian CPL 1, 2, 3 sampai dengan 13 ini yang membuat ini adalah Pak Korprodi dan tim, sehingga ini sudah tersedia. Jika di situ ada tulisan edit, biasanya nanti Bapak Ibu tidak bisa mengklik atau mengedit isi CPL ini, Bapak Ibu, karena hanya bisa di akun dari Pak Korprodi. Bu Lucy, izin yang CPL 1 sampai 4 itu given ya. Kita mengembangkannya yang di bawah. Ini CPL dari UNESA ini wajib. Jadi ini ada CPL wajib dari universitas, kemudian ini adalah CPL pengembangan khusus dari program studi. Ini di CPL, di RPS, Ibu di bar RPS, mari kita buka SSO dulu. Jangan enggak apa-apa. Ya, kemudian kita masuk rekap CPL di RPS. Maka akan muncul seperti ini. Saya munculnya malah persentase. Oh, oke. Benar, sudah. Betul. Jadi ini sudah dibagi ke kuliah. Jadi ini Udah lanjut, jangan. Selanjutnya ke RPSB, masuk. Nah, ini sesuai dengan mata kuliah Bapak Ibu yang di kampus semester ini, nggih. Ini saya coba di biomekanik karena bersamaan dengan satu tim teaching Pak Arda. Maka saya masuk edit RPS ini. Jadi Bapak Ibu dosen semua rumpun mata kuliah di prodi PJKR ini bisa mengedit semuanya. Jadi walaupun teaching ada tiga dosen mengampu satu mata kuliah untuk 4 kelas mahasiswa, itu Bapak Ibu bisa mengedit. Itu bukan hanya salah satu saja gitu. Jadi ini kita masuk ke edit RPS. Nah, muncul layar seperti yang Bapak Ibu lihat di komputer ini. Ada pertemuan di minggu pertama sampai minggu ke-16, di mana CPMK ini Bapak Ibu bisa mengisi sesuai dengan RPS yang sudah dibuat di Word. Ya, ini saya coba buka dulu. Jadi sebelumnya sudah ada RPS ini, Bapak Ibu nggih. Itu diunduh dulu untuk acuan per pertemuan bobot penilaian ini berapa. Jadi bisa itu. Saat ini mungkin tidak banyak yang diedit Bapak. Jadi mungkin kembali lagi ke RPS yang tadi OBE yang sebelum PDF. Nah, yang bisa diedit itu bobotnya minggu ke-1 misalnya. Yang itu yang tadi yang buat tadi udah nggak bisa ya. Ya, yang buat tadi mohon maaf CPL-nya kita eksekusi dulu karena sudah di tengah-tengah semester. Iya. Tiga persennya aja yang tadi. Iya. Setelah itu Bapak Ibu sudah bisa download. Bapak Ibu bisa membuat di sebelah barnya sehingga tidak dibuka bolak-balik itu. Bapak Ibu boleh atau di print di sebelah sehingga nanti waktu mengisikan itu Bapak Ibu tidak bingung untuk menginput apa saja CPMK yang akan diberikan di minggu pertemuan tersebut. Begitu. Nah, kemudian ini di CPMK itu bisa, satu CPMK ini bisa Bapak Ibu isi CPL yang sesuai dengan Bapak Ibu pada saat pertemuan tersebut. Nah, tadi CPL yang sebelumnya sudah terisi, yang di halaman sebelumnya ya Bapak Ibu. Itu nanti kita bisa buka di sini Bapak Ibu. CPL prodi dibebankan pada mata kuliah, semua mata kuliah isinya sama, CPL 1 sampai CPL 13. Sudah saya. Sudah. Nah, di CPL ini Bapak Ibu bisa memilih itu berapa CPL yang sesuai dengan mata kuliah semester ini. Jadi misalkan di biomekanik itu untuk mata kuliah ini CPL-nya yang sesuai ada 4 saja. Dan sebaiknya memang hanya 4.
Jika lebih dari 4, maka nanti akan sulit dimasukkan ke dalam sistem sesuai dengan kolom-kolom yang sudah disediakan di Sindik ini. Jadi Pak Arda atau Korpor itu menuliskan CPL sekian sampai 13, itu nanti Bapak Ibu memilih mana yang sesuai dengan mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa memilih maksimal 4. Setelah Bapak Ibu klik 4 ini, maka selanjutnya Bapak Ibu harus mengisi CPMK. CPMK ini diisi per satu pertemuan. Jadi nah ini yang untuk mengisi kolom ini kita harus melihat RPS tadi yang sudah di-download tadi. Jadi RPS yang di-download tadi pertemuan pertama kita copy ya, ini di copy Bapak Ibu, ini copy. Kemudian Bapak Ibu tulis di kolom kosong ini. Selanjutnya Bapak Ibu ada tulisan next gitu ya. Ini kita coba masukkan. Ini Pak Arda baru membuat sampai pertemuan kedua. Kita coba langsung praktek saja. Seperti biasa. Praktekkan di situ ya boleh Bu. Oke. Jadi mohon izin Bapak Ibu kita langsung masukkan ya sesuai dengan RPS Bapak Ibu. Iya apa ini? Betul, kita pindah. RPS. Kita masukkan ke CPMK pertemuan ketiga. Maka nih ada tulisan CPMK baru. Kita kopikan di sini. Setelah kita kopikan, jadi di-hide aja biar tidak mengganggu ya. Mohon izin, ini tadi sudah kita copy dari RPS yang di PDF tadi. Selanjutnya enter. Setelah di enter, maka Bapak Ibu tulis ada tulisan muat ulang. Ini kita klik. Masuk lagi ke CPL tadi. Tadi sudah diisi yang paten ya Bapak Ibu ya. 4 misalkan yang mata kuliah mekanik ini ada 4. Bapak Ibu mungkin bisa langsung praktek CPL-nya dipilih saja karena ini sudah tersedia, sudah diisi oleh Pak Arda. Nah, CPMK yang tadi sudah saya copy itu, sudah saya copy kan tadi CPMK ketiga, itu dipilih. Menjelaskan berbagai persediaan dan lain sebagainya ini termasuk apa? Mampu menerapkan atau mampu merencanakan atau menguasai konsep teoritis. Nah, ini yang menentukan ini betul. Ini yang menentukan ini adalah tim dosen, tim teachingnya. Nah, kita klik di sini. Sudah, setelah diklik, nanti pada saat pembobotan nilai nanti ya. Jadi ini intinya, yang tulisan capaian pembelajaran mata kuliah CPMK ini harus diisi dulu semua sampai pertemuan ter-16. Jadi cara mengisinya tadi caranya, kita copy lagi dari sini. RPS-nya tadi di copy lagi. Banyak itu sudah kemana? Itu berarti UAS itu sifat itu kan 15 terus gitu ya. Yang 16 apakah 16 itu disediakan untuk UAS apa memang pertemuan perkuliahan kita itu 16 tatap muka? Oke, baik Bapak Ibu. Jika melihat sistem akademik itu, kalender akademik, maka pertemuan 16 yang sebelumnya, yang sebelum ini 15 itu adalah pertemuan terakhir. Pertemuan 16 adalah UAS. Nah, sehingga pertemuan 16 itu adalah isi nilai dari UAS. Seperti itu. Saya mau tanya ini, Baik. baruan. Ini kan kayak nggak ngerti nih siapa sih yang menentukan bobot ini. Apa sudah langsung dari RPS yang saya ini upload atau unggah gitu. Ini 555 pertemuan ketiga 10. Ini bagaimana ini? Apa sudah otomatis sama semua atau bagaimana? Enggak loh, tak bodoh ya. Baik. Jadi bobot penilaian ini bisa kita edit Ibu. Ini karena hanya disediakan contoh saja. Kok tak sama? Tinggi kemudian jadi memang. Jadi memang kita ketika disediakan ini RPS atau yang di sistem ini dari ya mungkin dari pusat tapi bukan tim Sidia, itu akan muncul tampilan layar yang ada di Bapak Ibu. Sehingga misalkan ada persentase
Mohon izin sehingga Bapak Ibu jika melihat ada persentase kok sudah keluar atau mungkin sudah ada CPL-nya kok sudah ada, itu karena hanya dari sistem saja supaya tampilannya seperti ini terisi terkeluar. Nanti Bapak Ibu baru bisa mengedit, merevisi, mengganti sesuai kebijakan Bapak Ibu di mata kuliah tersebut. Di CPL prodi yang dibebankan itu ya. Baik, jadi CPL itu sudah diisi prodi yang dibebankan, Bapak Ibu bisa memilih 4 dari kriteria perkuliahan yang Bapak Ibu mampu, mana yang pas. Nah, sudah dipilih nanti dulu. Di kopi tadi dimasukkan di mana? Baik, selanjutnya Ibu tadi sudah download RPS. Download ini sudah nggih? Belum dulu tapi ini ada di sini. Oh, sudah. Oh, Harus di-download. supaya Ibu bisa mengcopy gampang, tidak mengetik ulang. Di atas ini Bu, jadi ada open as PDF ini, kita klik download dulu. Kemudian nanti tampilannya seperti ini, Ibu. Biar mudah di-copy. Oke. Jika nanti sudah terisi ini, kita kembali ke Jarang-jarang tuh link kalau tadi. kalau kan jarang-jarang. Maka selanjutnya masuk ke CPL. Pakai poster ini. Iya, Selain dari RPS tadi ya Mbak ya? oke, betul Ibu. Jadi RPS-nya sampul, di-download, lalu Ibu kembali lagi ke link yang tadi Bu. Iya. Link tadi mohon izin, Ibu turun lagi jauh sampai CPMK. Jika CPL-nya sudah dipilih 4, oke. Boleh. Mata Oke. kuliah ini masuk semua ya? Maksudnya Ya, semester pilih prodi kan ada Ya. prodinya. bukan maksudnya semester dasar genap masuk semua. Boleh masuk. Saya Belum belum masuk ada ke ini. kurikulum, Di ada PDF-nya kurikulum di sekolah. atas di scroll dulu. Ya sing sekarang dong. Ada kurikulum sekolah ada Scroll ke? 2. Oh, ke atas terus. Ya kan kelas sih, kan yang kelas sih. Ibu mohon izin. Salin Sekarang Ibu masuk lagi kembali ke sini. Nah, ini Iya, kan sudah yang ada edit patokannya, Pak pas Ibu Sabto. masuk lagi ke bar ini lagi. Udah Ini Ustaz selanjutnya Ibu masuk ke CPL Prodi. Diksi. CPL Prodi ya. Oke. Nah, Ibu sekarang pilih mana yang menurut Ibu sesuai dengan mata kuliah softball. Oke, baik. Jadi ini CPL setiap dosen yang mengaku mata kuliah akan berbeda, kecuali dosen ini adalah tim teaching satu mata kuliah sehingga pasti sama. Saya kepala sukunya ya. Tapi nggak usah ya saya. Di mata kuliahnya misalkan biomekanik, ternyata tim teaching biomekanik menentukan CPL 6, 8, 10, 13 ini sesuai dengan kriteria mata kuliah yang nanti akan diberikan ke mahasiswa. Nah, begitu juga Bapak Ibu, mata kuliah Bapak Ibu yang sudah diampu nanti bisa didiskusikan satu tim teaching, misalkan mata kuliah softball, kemudian ada 3 dosen di dalamnya, 5 dosen, alhamdulillah, nanti menentukan CPL-nya. Setelah CPL ditentukan 4 maksimal ini, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke klik laman CPMK. Oke. Sampai Nanti lihat poster sing sebelah tak suruh garap. boleh. Benar tuh guys, itu kayak mulai. Jadi ini memilih dulu ya. Oke. Ayo kota wae mangan kok. Iya Pak, cara lihat. Di hide ini bang, ini sambungan terus Benar-benar loh. Rasane ono. Bapak Ibu, sekarang kita coba masukkan lagi nggih. Ini kan tadi saya coba CPMK sudah 3 ini, apa ada tambahan lagi barangkali? Sudah, jadi kita turun lagi, ini diklik lagi, kita sembunyikan, terus kita masuk ke CPMK. Lalu setelah masuk ke CPMK, kita klik CPMK. Nah, CPMK ini kan terisi kosong, masih belum ada. Sehingga kita ambil dari sini, dari ulang tadi, RPS tadi, kita kopikan pertemuannya tadi, isinya. Pertemuan ke Pertama berapa? dulu, oke, pertama dulu. Kopi.
Kita copy, lalu kita kembali ke link tadi, kita isi di kolom ini. Nah, kalau ternyata nanti Isi di kolom, nggak kayak biasanya, kan sudah saya isi nih, semua sampai. Tapi yang di sini belum ada tadi untuk menentukan bobot harus dimasukkan di sini. Ulang lah semua. Tinggi. Wih, Iya. ya Allah. Harus ngulang dari semester 1. Prof, tanggung jawab saya Oke. kepala aku, nggak usah ngulang-ngulang. Temannya kan sama. Soalnya pertama 1, 2, 3 CPMK-nya sama. Ya, berarti isi Terus Minggu pertama ya klik itu, Iya. minggu kedua klik itu, Betul. yang terus di copy, terus balik ke bisa copy, Oke. terus Lalu Ibu Itu kembali ke diminum sini, dulu ke airnya, itu lah ya, RPS. Mas. RPS itu. Lalu Ibu isi di dalam Biar nggak ini. tenggelam. Jadi Bapak Ibu misalkan ini di sini ada RPS, di mana RPS-nya itu ya ke berarti setiap pertemuan. Dulu sih izin tanya, Nggih, Bapak, nggih, Bapak. sebetulnya apa tidak kita mengisi yang JPL tadi baru muncul RPS-nya ini ya. Artinya kalau RPS ini ada tertulis itu bukannya yang di dalam sudah tertulis, sudah muncul ya. Nggih, baik. CPL ini sudah tidak bisa mengisi lagi atau mengedit Bapak, karena yang mengisi itu hanya Pak Korprodi di akun Korprodi Bapak. Oke. Untuk yang sekarang ya. Nah, artinya sebetulnya sistemnya kan kita ngisi dulu yang di luar tadi, bukan yang ini. Betul, betul. Ya, Kita ngisi dulu baru nanti RPS-nya jadi ini kan gitu ya. betul sekali. Harusnya gitu ya. Oke, Harusnya Bapak. begitu. Nah, ini karena Oke. kita ternyata sudah berjalan gitu Bapak, dan ternyata Oke. pengisian nilainya nanti harus disesuaikan dulu dari dalam sini. Nah, Ya. makanya kita harus isi. Nggih, siap. Artinya untuk semester depan kan sebetulnya kita ngisi ini dulu kan, urut ini dulu ya. Betul, urut Baru seperti nanti tinggal nyetak. Nggih. Oke. Oke. Lanjut, ada Bu Sas, lanjut. Bapak. Nggih. Nah, Bu Sasminta sekarang bisa mengisi Bu. CPL pertemuan tadi ini Iya. itu Kemana? masuk yang mana? Di CPMK 1. Nah, Bapak Ibu sudah bisa mengisi ini. Nanti Bapak Ibu isi semua sesuai dengan yang di RPS masing-masing itu. Kita pilihkan CPL dan lain sebagainya. Nanti akan muncul. Nggih. Kalau isi minggu pertama, minggu kedua misalnya, ternyata kita edit bisa nggak? Bisa, masih bisa diedit. Yang ditanda itu ya. Nanti misalkan ini saya coba lagi. Ini kan CPMK ketiga nggih. Ini coba saya masukkan lagi nggih. Ada CPMK 8. Dikasih tanda 8. ya mungkin 8. Saya coba 8 ngoten nggih. Jadi ini di 8. Ya, Oh, kan Ibu. kirim. Ibu diklik saja boleh. Langsung klik. Oke, aman Bu, sudah. Sudah, berarti ini kita klik lagi ke selanjutnya, ngopi ke yang pertemuan tadi di pertemuan kedua. Pilih lagi dan sebagainya. Mengoreksi itu deh. Nah, Bapak Ibu jika sudah selesai semua diisikan di sini, sudah akan muncul. Nanti kita klik. Ini untuk minggu pertama. Nah, ini sudah akan keluar seperti ini. Memang ini harusnya juga terisi. Jadi, tapi Bapak Ibu boleh nanti dilalui dulu boleh. Yang jelas sebenarnya rubrik penilaian itu kan kita tentukan pada saat belum mulai kuliah kemarin ini. Jadi satu pertemuan pertama, mata kuliah itu di pertemuan itu harusnya nanti penilaiannya ada apa saja. Mungkin membuat 5 rubrik penilaian di mana mahasiswa bisa aktif, mungkin kemudian mampu menjelaskan, kemudian bisa menganalisa, kemudian bisa berdiskusi, kemudian yang terakhir mungkin bisa memberikan
kesimpulan mungkin seperti itu Bapak Ibu rubrik penilaiannya. Nah, itu ada Bapak Ibu buat nilai skor, di mana skor ini Bapak Ibu juga yang mengisi gitu. Nah, nanti Itu skor 60 sama itu. dalam Bapak Nah, ini skor 60 kok sama. Bisa jelaskan 3 sama jelaskan 1 dapat 60. mungkin ini salah, mohon maaf Bapak. Rasanya ini Contoh aja. contoh. Ya. Jadi nanti kita buat rubrik penilaian sesuai dengan pertemuan gitu Bapak. Jika sudah, nah tadi yang karena Bu Sas tanya kok sudah keluar bobot saya 5, 10 dan supaya bisa diedit. Dieditnya per pertemuan. Tadi kita klik minggu pertama, terus ini sudah langsung muncul. Ini sudah, tinggal Bapak Ibu klik saja di sini pilih apa, di situ luring, terus apa isinya. Kalau disesuaikan RPS ya alhamdulillah, berarti kita klik lagi diisikan ulang. Selanjutnya Bapak Ibu isi bobot penilaiannya. Pertemuan pertama berapa kira-kira dari 100% nanti total. Begitu. Nah, menurut Bapak Ibu juga bisa mengedit isi dari kolom-kolom ini tuh melalui RPS yang tadi kita download itu. Setelah kita isi semua pada bobot penilaian, nah kita klik tadi yang saya sembunyikan bobot penilaian tadi nggih. Untuk pengisian bobot penilaian itu semester harus pertemuan. Nggih, betul harus diisi karena nanti totalnya dikalkulasi 100%. Iya, saya ini kan buka RPS isi dan kopi gitu kok. Betul. Jadi barangkali begini Bapak Ibu, sebenarnya penilaian ini sama seperti sebelumnya, partisipasi, tugas, kemudian UTS, UAS. Nah, tapi karena ini per pertemuan ada bobot, mungkin dibuat apakah bobot di UTS itu sama seperti tahun sebelumnya, katakan 20%. Jika tetap 20%, boleh Bapak Ibu coba diisi 20%, nanti akan muncul itu, ada bobot penilaian yang keluar. Nanti ketika ditambahkan dengan pertemuan di minggu yang lain dan UAS, apakah hasilnya 100%? Jika hasilnya jadi 120%, maka Bapak Ibu boleh mengedit ganti. Berarti mungkin itu hanya 10% UTS bobotnya. Nah, terus kemudian UAS juga bagaimana? Yang kita tulis di pertemuan 16 barangkali bobot penilaiannya jika tahun-tahun sebelumnya adalah 30%, mungkin ketika diisi 30% ternyata berpengaruh nilai bobot persentase keseluruhan jadi lebih dari 100%, berarti kita edit lagi, kita perbaiki, kita buat mungkin hanya 12% atau 15% sehingga yang hitung-hitungan bobot tadi munculnya jadi 100%. Tampilan bobotnya kok nggak ada ya Pak saya? Harusnya di sebelah sini. Saya Ya. berarti kesimpulannya Jadi yang mana ya? Ini. Kesimpulannya tetap 100%. Tidak ada aturan UAS-nya 25%, Makanya itu saya nggak ada. betul sekali. Jangan cuma bahas UAS. Project yang bobot yang paling besar ya. Ya, prosentase project. Artinya ini tinggal kita sesuaikan saja antara misalkan kalau saya ada UAS, UTS, UAS. Nah itu tetap kita masukkan atau ada catatan benar yang dikatakan Bu Hanifah tadi. Misalkan UAS sama UTS itu prosentasenya Ini masuk catatannya itu atau memang sudah termasuk project itu sendiri. Maksudnya harus berapa persen? Kalau project menurut saya memang harus di atas 50%. baik. Kemudian partisipasi harus ada juga. Oke, betul. Jadi partisipasi misalkan Bapak Ibu di sini menuliskan persentasenya dari 100% itu 16 yang sudah diisikan. Jika ada project nilainya mungkin mau izin barangkali ini kan setiap setiap pertemuan ini kan juga akan ada nilai yang lebih banyak gitu nggih. 10 katakanlah 10 bobot nilai 10%. Nah, lainnya mungkin bisa hanya diisi 2%, 3%.
Seperti itu. Kan setiap pertemuan biasanya partisipasi. Saya masukkan kalau masuk nilainya 4. Nilainya 4 kan. Ketika jadi dihitung semua 16, 4 kali 16 itu 64. Maka biasanya ada nilai-nilai tambahan, keaktifan segala macam bla bla bla. Sehingga kalau dijumlahkan semua itu jadi 100 untuk semua anunya. Nilai maksimalnya kan 100 tapi 16 kali pertemuan. Sekarang ini kan ada beberapa pertemuan, katakan UTS kan berbeda. Di UTS kan berbeda, bukan hanya partisipasi tapi termasuk penilaian tentang hasil. Iya apa enggak sih? Betul. Gitu nggak? Plus kalau misalkan udah nilai 15 plus 1 seandainya Kalau saya misalkan ya di softball itu mulai pertemuan ke-11 itu sudah game. Kan nilainya di pertemuan ke-11 itu bukan hanya partisipasi kehadiran saja, tapi plus ketika mereka menunjukkan kemampuannya. Nah, gitu di setiap pertemuan. Izin mungkin membantu berpendapat ya Bu Lucy ya. Jadi yang disampaikan Bu Sasminta ini termasuk case study sebenarnya. Jadi ada 2 yang disarankan, tapi tidak diwajibkan kan ya. Betul. Jadi project based dan case study. Tergantung. Kalau project based itu ada nilai project yang di atas 50%, entah di pertemuan keberapa. Nah, sedangkan case study itu setiap pertemuan itu rata ada nilainya, nanti ada istilahnya bonus ya. Jadi ada bonus untuk yang partisipasi atau keaktifan lebih. Nah, jadi ada 2 mindset untuk pengisian persentase. Yang pertama itu ada satu yang benar besar yaitu project based penilaiannya mungkin di 2 pertemuan atau 3 pertemuan. Tapi yang satunya itu case study semuanya sama. Nah, ini Bu yang tadi mungkin izin menyampaikan ya ini kebetulan belum ada pembukutannya ya. Ya, tadi soalnya baru mengisi. Iya, jadi ini yang baru ini sebentar cari yang Biomekanik. Biomekanik. Ya, Bu, per anak. Saya bantu ngisi sedikit. Langsung muncul apa gimana? Nah, gitu betul. Tantangannya adalah seperti ini. Nanti nilainya isinya itu seperti ini. Satu anak nilainya ada 16. Nah, kalau boleh dibagi Setiap pertemuan. setiap anak, betul. Ini setiap anak. Setiap anak itu nilainya per pertemuan ada 1. Pertemuan. Langsung muncul nilai. Betul. Jadi kalau seperti ini masih termasuk dalam case study ya. Jadi ada 2% untuk pertemuan yang tidak ada pengambilan nilai atau penilaian lebih, tapi nanti ada juga yang di atas 10% untuk penilaian proyeknya misalnya. Nah, yang membedakan apa? Kalau dulu kan batas bolos 3 kali. Kalau ini misalnya dia bolos 4 kali, tapi di 2%, 2%, 2%, kan berarti 4 kali 2, 8, masih 92 nilainya. Nah, kalau dia bolosnya di pertemuan ke-20, ya signifikan. Nah, ini yang perlu kita sepakati bersama. Misalnya dispensasi, izin ataupun sakit, kan tidak ada nilai pada saat partisipasi. Maka kewenangan dari dosen pengampu adalah memberikan tugas pengganti untuk menilai pertemuan yang tadi dia tidak datang. Nah, punten ya. I itu masih ada. I itu masih muncul nilai. Oh iya ya. Izin dianggap hadir. Dispen itu dianggap hadir. Betul. Jadi sudah ada jadi sama. Hadir itu dari 1. Dia punya apa? Iya. Tapi maksud saya ini ada hadir yang juga penilaian misalnya. UTS nggak hadir. Betul. Jadi kalau hadir ada penilaian. Istilahnya demikian. Jadi mungkin begitu. Dan hari ini goalnya kita familiar dulu, nanti sambil mengerjakan minggu depan kita akan melihat hasil karya. Satu dua tuh yang makan bakso satu kilo harus. Satu dua tiga perwakilan kok ya. Ada, izin ada. Kan bakso terpecah presentasinya. Monggo, Prof. Yang masih merah ini harus isi ya. Prof Tian, monggo. Izin tanya. Jadi kalau menurut saya karena ini pertemuan kita persentase, berarti kan pemberian nilainya harus equal. Jadi bukan yang tadi, misalnya hadir 1, 2, 3, 4, tapi nanti UTS nilainya 90, 100. Nah, ini kan pembobotannya nggak sama gitu loh. Jadi
Kalau kita misalnya memberi nilainya rentang 1 sampai 10, maka dari 16 pertemuan itu ya harus 1 sampai 10. Iya. Tapi kalau 1 sampai 100 ya 1 sampai 100 harus sama kan gitu. Maka tadi bisa, jadi makanya bisa muncul apa misalnya skor apa pertemuan pertama 2% itu misalnya kalau yang hadir dapat 10. Kalau kita 0 sampai 10 ya. Kemudian yang hadir saja tapi kurang aktif misalnya dia 8. Nah, itu maka di persentase di akhir bisa. Tapi kalau hanya 1, 2, 3, 4 nanti pertemuan yang lain nilainya 0 sampai 100 nggak sama kan begitu artinya nilainya nggak sama. Ya, mungkin begitu. Pertemuan. Artinya per kolom itu Per kolom. apa harus sama rentangnya tadi kan. Betul. Minimum maksimumnya misalkan yang ratusan atau puluhan. Oke. Izin Pak, yang mungkin nanti kita berikan fungsi. Kan masih memboboti ya. Oke. Nah, untuk memberikan nilai gimana? Nah, ini menyambung tadi yang disampaikan Pak Tian. Jadi untuk persentase per pertemuan Pak Tian itu tidak harus sama persentasenya. Karena kalau project base memang ada pertemuan pada saat project presentation itu di atas 50%. Tapi kalau case tadi itu boleh sama rata 1 sampai 16 mungkin dibuat berapa ya 100 bagi 16 ya mungkin ada yang 5% ada yang 6% mungkin segitu. Nah ini menyambung ke yang Prof Nani. Jadi bagaimana pertemuan ini nilainya ya sama 0 sampai 100 gitu. Nilainya 0 sampai Jadi kalau 100. pertemuan pertama dapat 100 tapi bobotnya kan 2%. Pertemuan ke-9 dapat 100 bobotnya 10%. Jadi penilaian per pertemuan itu nilainya juga 0 sampai 100. Tergantung pembobotan. Tergantung pembobotan. Jadi Betul Warga. Jadi menurut saya itu yang setuju. Artinya saya sepakat per pertemuan itu 0 sampai 100 nggak apa-apa. Atau 0 sampai 10. Yang penting sama terus tiap pertemuan. Nah, tadi kan kalau saya dengarkan misalnya sempat untuk partisipasi itu hanya 1 sampai 4. Berarti kan mentok 4. Sementara kalau nilai yang lain UTS ada 100 kan jadi nggak sama gitu. Ya, jadi kalau 0 sampai 100 ya 100 semua gitu. Kan ada kali pertemuan gitu. Jadi boleh bolos sekali pertemuan dengan asumsi masih lebih dari 75%. Namun sekarang Pak Tian, bolos itu kalau di persentase nilainya tinggi, misalnya pertemuan ke-14, 15, 16, dan 19 itu total sudah 40%. Jadi ketentuan tidak boleh bolos maksimal 4 kali itu mungkin sudah tidak relevan di sini. Karena bisa betul. Maksud saya itu saya sepakat. Ini coba ada. Misalnya gini, pertemuan 1 nilainya 4. Pertemuan 2 nilainya 4. Terus yang lain ada yang 90, ada yang 100. Kan nggak cocok gitu loh. Ya, betul. Nilainya rentang nilai paham. Berarti yang ditanya Pak Tian. Maksud saya itu. Ya, setuju. Jadi satu pertemuan itu Bapak Ibu mencakup 4 komponen penilaian yang dulu kalau ada. Misalnya kalau partisipasi saja Per pertemuan. Partisipasi saja hari ini misalnya 90, partisipasi hadir 90, kalau aktif 95 misalnya. Namun nanti pertemuan ke-8 ada UTS, berarti partisipasi misalnya 50%, UTS 50%, maka partisipasi hadir dapat 50, UTS-nya dapat 100 gitu kan. Betul. Maka di sini dapat 100. Begitu ya Pak ya maksudnya ya. Maka pentingnya pembobotan. Betul, nah itu cocok. Nah itu maksud saya itu. Oke, matur nuwun. Nah, Urusan proses jadi belakangan. kendalanya begini Bapak Ibu. Kita harus rajin untuk presensi setiap pertemuan. Nah, Dan bahkan kalau dengan standar ini, maka idealnya kita penilaian itu setiap pertemuan. Nah itu yang kemarin kita protes. Kurangnya juga ditambah. Saya dengan Presensi dia. Presensi dia. Dosen ini golek pas saya. Iya. Iya. Kalau dosen timnya yang protes yang dikurangi sopo. Karena dia saja. pada kalau misalkan dispen sakit kelangkaan bagaimana? Dispen itu dihitung hadir Pak Ferry. Jadi misalnya di pertemuan ke-2 itu tidak ada penilaian, maka dispen itu dihitung hadir. Entah hadirnya 90, nilai 90, nilai 80 atau nilai 75. Tapi kalau itu dispennya di pertemuan ke-8 kan ada partisipasi sama UTS sama ujian. Maka ujiannya harus menyusul.
Ya, mungkin ada tambahan dulu sih. Oke, baik, terima kasih Pak Alda. Jadi sebenarnya kalau saya kembali tadi ke link, tadi ada kolom bobot nilai. Bapak Ibu, maaf ini saya izin Pak Alda. Jadi Bapak Ibu bisa membuat bobot di rubrik penilaian gitu, maksudnya sebagai pengingat Bapak Ibu. Jadi di pertemuan itu Bapak Ibu bisa mengisikan, misalkan dia masuk, kemudian aktif di kelas, kemudian diskusi, kemudian bisa melakukan mempresentasikan, mungkin yang terakhir bisa evaluasi. Nah, berarti ini nilainya 100. Gitu misalkan nilai rubriknya. Kita posisikan sebagai drone ya. Kita posisikan sebagai drone di satu kali pertemuan. Ya, izin bertanya Komisi. Satu kelas 40. Satu kali pertemuan kita posisikan seperti drone. Satu sisi tadi ada yang mempresentasikan, ada yang aktif, ono sing nganggur, ono sing ngantuk, ada yang kadang menjawab kadang tidak, Tinggal kopi bareng. ada yang artinya bagaimana kita membuat satu sistem yang sedikit mudah gitu loh. Itu sehingga kita lebih gampang di tiap pertemuan, sehingga kita bisa ada semacam format atau bagaimana sehingga kita mudah untuk mengisi. Terima kasih. Saya cari dulu. Baik, terima kasih. Baik Pak Ferry, jadi paham mungkin ini izin menyambung lagi. Tadi ketika menentukan di RPS itu kita mengisikan RPS UBE, ini ada pengingat di pertemuan bahwa pada pemberian penilaian itu ada bobot di mana memang setiap mahasiswa ini ada yang tidur, mungkin ada yang masuk tapi tidur berarti tidak aktif. Nah ini nilainya berapa begitu, nah kita masukkan ke sini tadi. Jadi kriteria penilaian ini sudah kita simpan di pertemuan itu. Kalau kita absen, kita sudah absen. Kemudian setiap ada mahasiswa yang aktif kan kita akan menitik kemudian Anda. Sehingga kalau kita waktu akan memberikan isian di rubrik penilaian, kita sambil cek di tanda pada saat pertemuan tadi, kita lihat nilainya, berarti anak tadi aktif dan lain sebagainya, nilainya oh dia masuk 90. Berarti kita coba klik di sini, kita masukkan nilai di pertemuan ke-4 misalkan, di pertemuan ke-4 nilainya 90. Oh yang anaknya tidur tadi di rubrik penilaian tadi nilainya 60, ya kita isi 60. Kalau datangnya terlambat Sudah selesai. sudah selesai. Itu Excelnya sudah langsung muncul seperti biasanya. Masih tetap ada Itu ngajarin yang situasi yang ngajar Excel ini. Excel ini sudah tersedia kita unduh. Jadi Bapak Ibu nanti setiap mau mengisikan nilai itu sudah ada di linknya, kita langsung unduh. Jadi sistemnya sekarang ini unduh dulu, diisi Excelnya, baru disubmit ulang. Kalau dulu kita langsung mengisi di link. Kalau sekarang kita unduh dulu, tadi diunduh, lalu kemudian baru kita submit lagi. Unduh sistem penilaiannya ya. Oke. Ya kan podo loh. Nah, ini di sini tadi kita masuk ke sistem penilaian, kita mulai kembali. Baik. Misalnya simulasi tadi yang absensi banyak tadi. Absensi baik. Yang barusan. Yang anak-anak tadi yang 1 sampai 16. Di file Excel. Nah, ini nama sudah Excelnya. siap. Nah, misalnya ini Rosi nomor 12 misalnya. Baik. Dia Langsung ya. Pak karena alfa 3 kali ya pengisi. Kan ini bilang 11 misalnya. 0. Ya. Kamu betul. Alfa berarti diisi 0. Ya. 1, 2, 3 misalnya. Ya. Ini 0. Oh langsung otomatis. Nah, ini. Maka dari itu dia otomatis kan kehilangan 8% toh. Kalau di pertemuan lainnya 100%, maka dia kan masih lulus. Bahkan A, kalau nilai yang lainnya dapat 100. Jadi begitu. Jadi ini hampir sama kayak di luar negeri. Yang lama, cuma sekarang langsung muncul nilai itu pertemuan. Kalau dulu kan kita yang jadi bisa diisi 0 sehingga. Nah, kalau sakit dihitung hadir dengan dokter ya. Tapi jika ada tugas atau tidak ada apa-apa. berarti ya dihitung
Berapa? hadir tapi nilai terendah monggo. Saya sudah masuk di kontrak. Tanpa surat. Ada surat dokter, dia hadir. Nggih. Secara awam kan kita beri nilai ya nggak ada bisa beri nilai tuh. Oh, dia nggak hadir kok. Tapi Tergantung, hadir tergantung. nilai Tergantung. Jadi kalau saya hadir itu 4. Ini sudah ada di kontrak kuliah. Ya, betul. Terus kalau sakit 3, izin 4. Izin sakit baru lu kan betul lu. Izin sakit monggo. monggo itu bisa Kita nanti disepakati. eksekusi di belakang. Tapi yang jelas sakit saya tetap ada nilai. Karena saya Di belakang bisa Enggak bisa. udah bisa. Jadi kalau sudah diisi nanti kita bisa. Cara sistem masuknya. tapi di sini Siapa masih bisa. mau Di sini masuknya. Di sini. Sistem sudah dapat poin. Ya, kalau sama nol. Yang Itu lagi dulu kan kita Pak Arga, Iya. Saya boleh dulu sih Pak Arga. Submit, Pak. Jadi mungkin begini, Bapak Ibu jangan ini ya, mungkin kepikirannya kita ngasih nilainya berapa gitu. Tapi kalau di awal kontrak kuliah itu bisa disepakati. Misalnya kalaupun dispensasi dianggap hadir, sakit dianggap hadir nilai berapa, monggo silakan. Namun yang perlu diperhatikan kalau dia memang benar-benar tidak hadir dan tidak ada keterangan ya pasti nilainya 0. Itu Iya. ancer-ancernya. Tapi kalau dia hadir dengan rubrik penilaian yang sama seperti di pertemuan itu, dia dapat 100, ya boleh 100. Nah ini contoh simulasinya. Kalau dia tidak masuk 3 kali, itu masih dapat B. Dengan catatan G yang lainnya masih terisi. Dan bahkan ini kalau maaf ini saya buat 00 semua ya, ini persentase kecil ya. Betul Bu, memang begitu. Jadi dengan konsekuensi ini dia datang di pertemuan ke-8 sampai akhir itu masih lulus dapat C+. Nah, protes gak karu-karuan. jadi ini simulasi persentase nih. Jadi kalau dengan dia tidak hadir pertemuan 0 sampai 7 tanpa keterangan. Dengan yang lainnya hadir nilai 60, 75 itu masih dapat C+. Oh, artinya bisa menolong. Oke. Jadi yang belum hadir 7 sampai 7 kali pun. Artinya kehadiran presensi yang dulu 75% itu sekarang jadi tidak relevan. Ya ini yang terjadi Ya. dalam tinggi luar negeri. Karena ngitungnya nggak di akhir. Betul. Artinya secara sistem nggak tidak harus membunuh mereka, masih ada pertolongan di pertemuan selanjutnya sudah diaktifkan mereka. Iya. Benar, jadi istilahnya mahasiswa bisa mengatur kira-kira persentase mana yang dia hadir, dia enggak. Untuk bisa maksimal. Benar, yang jelas ini kan di tengah-tengah semester ya aturan mainnya. Tadi kita cerita Pak Vega ya, 100 meter lomba lari, 50 meter ganti larinya pakai tangan gitu ya, harus berubah aturan gitu. Tapi semester depan insya Allah sudah kita sesuaikan. Artinya beranjak. Oke, jadi setelah ini mungkin gampangnya begini, ini kan opsi ideal. Opsi yang tidak idealnya, nanti kalau Bapak Ibu kesulitan, semester ini kita siapkan tim. Misalnya kelas B ini yang dapat A siapa saja, B siapa saja, serahkan pada kami, input nilainya kami bantu. Oh, dari masing-masing ya. Jadi matang nilai. Oke, nilai matangnya saja. Karena kami juga memaklumi tidak. Tim yang memindahkan ke siapa? Ya, Oke. betul. CPNS Oke. Sampai tagihan minggu depan kita akan coba pantau lagi per mata kuliah apakah sudah RPS-nya terisi semua, apakah sudah siap dan mungkin kita simulasikan. Pak Arga, maaf tanya. Tadi diteruskan dari Prof. Suroto tadi. Dalam satu tatap muka kan kita harus menilai double antara kita presentasi memberikan materi dengan keaktifan dari mahasiswa. Masukannya bagaimana caranya kalau setiap tatap muka itu minimal yang masuk itu 2 dosen. Satu konsentrasi, satu mantap. Iya. Gitu loh. Satu khusus nilai. Betul. Jadi masalahnya sekarang untuk Bapak Ibu dosen yang baru masuk itu pun juga otaknya dipecah. Harus bangun sana, bangun sini, sehingga Nanti orangnya masih perlu apa ya? Pemappingan ulang. Begitu Pak. Terima kasih. Oke. Memang idealnya Pak Ferry ada waktu di mana kita menilai, ada waktu ngajar. Tapi kalau ini kita nilai setiap pertemuan, maka habis. Betul. Jam kita ngajar itu loh habis. Karena menilai setiap pertemuan 40 sekian mahasiswa kita nilai misalnya Muhammad Syafiq 90, Agung Maulana 50 misalnya ya. Habis itu jamnya ya. Oke.
Kenapa saya Dari bilang Zoom. presensian hadir, nggak hadir saja itu butuh waktu 10-15 menit. Sedangkan ini hadir dengan nilai berapa? Nah ini kan juga PR. Selama 100 Pak Arda, mohon maaf. Iya. Monggo Pak Jun. Iya, jadi kalau misalnya kita ingin berikan nilai cepat, mungkin kita bisa siapkan sebelumnya ini, apa namanya, model kuis gitu. Nah, Jadi tiap pertemuan tuh ada kuisnya, pakai Google Form, multiple choice, kan cepat gitu ya. Langsung selesai kalau yang case tadi. Terus kemudian saya lihat di ini, apa namanya, Sidia, itu kita bisa absen dengan foto Bapak Ibu. Jadi mahasiswa disuruh apa namanya bentuk formasi gitu, yang penting wajahnya terlihat semua. Kemudian kita foto, tapi nggak tahu aplikasi menggunakan apa, nanti kedetek semua itu apa namanya, mereka masuk atau tidak. Oke, terima kasih Pak Jun. Jadi masukan yang bagus sekali. Jadi penilaian dengan Google Form itu membantu untuk input nilai. Tapi yang praktikum nanti perlu kita pikirkan formulanya. Gitu. Jadi jangan sampai Bu Vika nanti anak-anak sudah harusnya pemanasan masuk ke pola masih absen. Harusnya pendinginan selesai bisa nilai. Oke, jadi klasikal. iya. Jadi artinya ini semester ini kita tidak punya opsi selain mengikuti ya. Jadi dari Prodi kami mohon izin untuk menyiapkan alternatif-alternatif, termasuk yang CPL, CPMK beberapa sudah dieksekusi. Tapi harapannya semester depan sebelum mulai kita rapatkan dulu agar sesuai dengan visi misi dan tujuan dari Prodi. Nah mungkin yang tadi disampaikan Pak Jun termasuk presensi menggunakan deteksi wajah saya kira sangat efektif membantu mempercepat nanti jika memungkinkan kita coba gitu. Jadi bisa disimulasikan sehingga nanti bisa membantu proses ini belajar. mungkin ya kalau di kelas ya, tapi kalau lapangan saya pikir Kalau nggak di lapangan udah langsung tidak Pak, kan ada nomornya di NIM-nya. nomor Oh, nggak ada baju seragam sekarang. Dari seragam kan. request. NIM-nya sudah. Bapak Ibu izin di luar konteks yang kerso nambah bakso masih bisa sampai setengah dua harus bergeser jadwalnya beliau. Jadi mohon kalau ada yang mau ini kerso Pak Arda, itu kan saya nggak tahu ini hanya contoh atau bagaimana. Kalau saya di partisipasi itu kan bukan hanya hadir, tapi ada bla bla bla. Nah, ada yang tadi Prof Nani, menang tok piye gitu kan. Untuk ukuran yang hanya datang saja tanpa ada tambahan apa keaktifan segala macam itu berarti kan nilainya itu betul. Ya. Setuju. Jadi betul. Bisa nggak sama gitu loh di setiap Harus. Meskipun hanya partisipasi saja. Setuju. Jadi betul Bu Sas. Jadi meskipun hanya partisipasi, ada yang partisipasi ini 195. Tapi ada yang datang kok enggak apa-apain Ibu bisa kasih 70. Jadi ini haknya dosen untuk memberi. Namun mohon disampaikan nanti di awal semester. Peraturan itu disampaikan. Jadi persentase kita itu ini kalau saudara hadir tanpa partisipasi nilainya 70, hadir dengan partisipasi misalnya 90 itu disampaikan. Jadi agar clear dan di awal perkuliahan semuanya sudah jelas dan bisa menentukan. Jadi ini contoh ekstrimnya itu memang seperti ini, guys. Jadi tidak masuk 7 pertemuan ternyata masih bisa lulus. Bahkan kalau di yang menjadi kata kuncinya jadi memang mahasiswa ini mempunyai hak sesuai persentasenya dan ini yang terjadi di perguruan tinggi di luar negeri. Ada yang ada yang cuma datang UTS UAS tapi kalau persentasenya cukup dan nilainya maksimal ya bisa lulus. Ada satu titik yang hilang Pak, artinya presentasinya lolos, kemudian dia bisa mengapa tapi tidak bisa mengubah pribadi dia, Pak. Iya betul. Itu kita tidak mengajar robot di sini. Betul. Artinya kita mengarahkan, kita memberikan teman-teman kompetisi nanti. Karena penelitian ada apa sebenarnya, tidak hanya kognisi doang atau psikomotor doang. Oke, betul. Itu hanya selalu sentuhan lagi. Makasih. Betul Pak Ferry. Jadi termasuk itu nanti bisa diantisipasi dari persentase sebenarnya. Tapi kalau ini memang dari proyek, jadi mulai dari pertemuan
UTS itu sudah mulai muncul project sampai nanti akhirnya project presentation di pertemuan ke-16. Jadi persentase ini bisa sangat fleksibel. Bisa jadi tadi diratakan misalnya ada 16 kali pertemuan, misalnya 5, 5, 5, 5, 5 semua sampai pertemuan ke-16, ada UTS UAS yang di atas itu juga bisa. Jadi kalau 5% dia tidak hadir 4 kali pertemuan, maka dia nilai maksimalnya kan 80. 80, jadi tidak mungkin dapat A. Jadi begitu. Bisa diantisipasi dari persentasenya. Berarti dilihat dari jumlah berapa kali tidak hadir. Betul. Jadi persentase Nilai maksimalnya ketahuan. Oke. Jadi mungkin itu hari ini sesuai janji dan komitmen. Monggo jika Bapak Ibu ada rapat dan kegiatan, nanti izin minggu depan kita agendakan menunya mungkin berbeda ya. Opor ayam, postes. Yang opor ayam. Oh iya. Tanggal 4. Oh tanggal 4 jadinya. Oke, nanti izin kita hubungi pemateri kita. Narasumber. Tanya satu. Siap terus. Nggih, Lause. Tanya satu. Nggih. Mohon maaf, yang kehadiran itu perlu diperhatikan atau tidak? Itu kan sudah given atau bagaimana? 93,75% itu. Saya khawatir kalau itu sudah ada, kehadirannya 93,75 tapi di sini kita 0,000 itu cocok mau enggak gitu. Iya benar. Jadi nilai kehadiran ini yang kemarin kita juga diskusikan, Lause. Nilai ini adalah rekap presensi total. Tapi ini tidak bermakna apapun, mohon maaf. Karena pada dasarnya nanti nilai yang berbunyi itu adalah di sini. Misalnya 93 dia tidak hadirnya di sini saja, ya tidak masalah. Atau dia di sini adalah misalnya 50% gitu ya. Yang hadir, tidak bisa diedit ya, ini karena dari si dia. Ini 50%. Dan 50%-nya ini di akhir pertemuan, maka dia pasti tidak lulus. Itu contohnya udah sampai 23. Terakhir kali C plus. Iya. Jadi mungkin Pak Tian benar ya. Ini yang kemarin kita diskusikan, apa gunanya kita persentase presensi itu untuk, ya nilainya digunakan untuk apa begitu. Ternyata ya itu tadi pada dasarnya yang dihitung total dari rumus itu adalah nilai ini. Ditutup aja di blog. Halo? Ditutup aja di blog yang nggak ada gitu. Tapi nanti bisa begini, mungkin dugaan kami ini bisa merepresentasikan. Kalau 93% dari 16 itu kan 2 kali, berarti dia ada nilai 0 itu 2 boleh. Jadi sebagai pengingat kita, kalau 93 itu mungkin tidak hadir 1-2 kali ya loh saya. Berarti ada yang nilainya 0-2 itu boleh. Misalnya begini. Diskon tidak 100, kenapa tidak 100 itu ya? Oke, jadi ada nilainya tetap seperti ini. Oke. Jadi demikian tadi, Bapak Ibu, terima kasih dan mohon. Oh iya, dan mohon izin nanti barangkali minggu ini. Sudah diganggu, emang bakso. Iya. Cari privat sih. Oke, jadi memang idealnya di awal semester kita finalisasi, sepakati bersama peraturan perkuliahan di prodi kita, apakah disepakati persentasenya, apakah bobot nilai di persentase tersebut, dan juga cara penilaiannya. Namun sekali lagi ini kita upayakan alternatif yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang memungkinkan gitu ya. Jadi ke depan akan kita siapkan di awal semester, tapi semoga semester ini bisa dilaksanakan dinilai semaksimal mungkin karena memang kita tidak ada persiapan menilai dari pertemuan pertama begitu ya. Jadi mungkin itu, sekali lagi terima kasih Bu Lucy yang sudah berkenan memberikan materi, membagi ilmunya kepada Bapak Ibu dosen PJKR, dan terima kasih Bu Sas untuk kolak apa namanya? Kolak bentol. Bentul. Ya, kolak bentolnya terima kasih. Terima kasih banyak. Jadi sangat membantu dan menyemangati kita untuk belajar hari ini. Semoga minggu depan hari tanggal 4 ya, tanggal 4 opor ganti menunya opor. Kalau dinilai itu tadi nilainya 93,75. Maksimal. Oke. Jadi kita bertemu lagi insya Allah tanggal 4. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kami dari Prodi menyampaikan terima kasih atas atensi dan perhatian Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nanti kalau yang pertemuan belakang Sisi itu lose, kan nggak boleh SDM. Oke. Kalau memperlakukan yang kemarin, kita jadi kita tambah.